Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billahil azim. Terima kasih teman-teman mahasiswa yang sudah ngeklik video ini. Video ini saya buat untuk penjelasan tentang proyek UAS yang akan kalian kerjakan. Saya share screen dulu. Oke. Jadi gini teman-teman, kenapa saya memberikan tugas UAS ini tentang pembuatan artikel dan juga mempresentasikannya dalam bentuk video YouTube. Basically, output dari character building ini adalah dua hal. Yang pertama adalah pencerminan dari sikap yang sudah kalian laksanakan pada Baksos. Dan yang kedua adalah pencerminan dari ide atau gagasan yang kalian miliki sehingga output dari karakter building ini bisa tercapai dengan baik. Seperti itu. Nah, kemudian di tugas pembikinan artikel ini saya berikan karena saya pengen kalian semua dapat mengelola imajinasi, persepsi, dan nalar tentang isu-isu yang futuristik dan juga konstruktif sebagai upaya pencapaian tujuan SDGs di Indonesia maupun pemberian solusi kepada keprihatinan bangsa Indonesia. Nah, selebihnya saya akan jelaskan yang pertama bentuk tugasnya. So, kalian membuat artikel mengenai gagasan futuristik dari beberapa tema berikut ya. Saya perbesar dulu. Jadi ini ada 17 untuk tema di ruang lingkup SDGs. Kemudian ada 6 tema di isu keprihatinan bangsa Indonesia. Kalian pilih aja apa yang kira-kira kalian sukai gitu. Misalnya teman-teman akan memberikan artikel atau menulis artikel tentang penanganan perubahan iklim gitu. Jadi nanti artikelnya milih di ruang lingkup SDGs. Kemudian apakah yang ini juga dipilih, Bu? Tidak usah ya. Jadi cukup satu tema aja yang dipilih, kemudian dikembangkan sebagai isi dalam penulisan artikel. Dan ini adalah format penulisannya, yaitu tugas dikerjakan secara individu. Jumlahnya dalam artikel tersebut 250 sampai 500 kata. Untuk formatnya menggunakan font Times New Roman, ukuran 12, space-nya 1,5. Dan format artikelnya saya serahkan kepada kalian semua, jadi bentuknya itu bisa berupa beberapa gagasan, tidak perlu ada abstrak, pendahuluan itu menurut saya tidak perlu, jadi kayak purely gagasan atau ide yang kalian sajikan pada artikel, sehingga itu lebih mudah untuk dikerjakan. Ini ada beberapa panduannya. Yang pertama untuk kontennya itu harus diberi judul, misalnya tadi penanganan perubahan iklim, itu kalian bisa beri judul 5 cara menangani perubahan iklim, gitu ya. Kemudian isi artikel tentang gagasan dari topik yang dipilih berupa pendapat masing-masing. Sorry. Berupa pendapat masing-masing dan dibuktikan dengan satu fakta disertai dengan referensi. Ini berarti nanti judulnya adalah penanganan perubahan iklim ya, 5 cara penanganan perubahan iklim. Di situ teman-teman bisa memberikan gagasan. Yang pertama harus hemat energi listrik. Yang kedua misalnya harus mengendarai kendaraan secara mandiri dan lain-lain gitu. Disertai dengan referensi yang konkret gitu. Misalnya teman-teman punya acuan pendapat dari Mario Teguh gitu yang bilang apa gitu. Silahkan nanti bisa disertai pendapat dari beberapa expertise, bisa dimasukkan ataupun tidak gitu. Nah, baiknya adalah ketika kalian memasukkan referensi dari beberapa expertise itu dituliskan dalam daftar pusaka. Sehingga nanti tidak ada plagiasi ya, teman-teman. Saya lebih menghargai artikel yang berbentuk ide atau gagasan yang benar-benar bersifat originalitasnya itu otentik dari ide kalian semua. Sehingga nanti kalau ada copas-copas gitu, saya harap harus diminimalisir dengan cara
bisa ditulis daftar pustakanya ya. Nah, ini tadi yang sudah saya singgung. Jadi artikel yang dibuat bukan merupakan bentuk copas dari artikel di laman pencarian Google. Apabila terbukti, maka nilainya 0. Karena basically para dosen tuh punya satu alat yang digunakan untuk mencari tahu apakah mahasiswanya itu benar-benar mengerjakan secara otentik gitu. Jadi kalau misalnya copas gitu auto 0. Kemudian artikel yang dibuat harus memuat data penunjang dan referensi apabila diperlukan ya. Jadi nanti silahkan dibuat daftar pustakanya setelah artikelnya sudah dipaparkan dalam bentuk tulisan. Nah, ini yang penting nih. Jadi setelah artikelnya itu jadi, mahasiswa membuat PPT yang menarik dan dipresentasikan secara individu dalam bentuk video yang diupload pada kanal YouTube masing-masing. Alright. Nah, kemudian nanti kalau videonya udah jadi, silahkan kalian upload di YouTube. Linknya disertakan pada artikel gitu. Jadi waktu submit artikel, ada artikel, daftar pustaka, dan link yang bisa dikunjungi untuk saya tonton bagaimana kalian mempresentasikan artikel yang sudah kalian buat. Artikel dan link YouTube dikumpulkan di tugas pertemuan 11 ya. Jadi nanti bisa dikumpulkan pada tugas pertemuan 11 seperti kalian mengumpulkan tugas baksos di pertemuan 2 gitu. Jadi cuman tempatnya aja di tugas pertemuan 11 gitu ya. Deadline-nya sampai tanggal 23 Juni. Kenapa 23 Juni? Karena ini adalah 1 minggu sebelum kalian UAS. Harapan besar saya adalah kalian benar-benar mengikuti rules untuk mengumpulkan ini sebelum UAS gitu ya. Jadi saya sudah punya nilai untuk diberikan saat UAS. Karena UAS ini bersifat tidak ada remedial, teman-teman. Apabila melebihi batas dari deadline yang diberikan, maka I'm really sorry, harus nilainya kosong. Jadi saya harap teman-teman bisa untuk mengumpulkan pada in time ya. Kemudian durasi presentasi maksimal 15 menit gitu. Saya yakin banget sih setiap kalian juga pasti akan mempresentasikannya dengan baik. Jadi silahkan bisa buat PPT yang mencerminkan isi-isi dari artikelnya. Sehingga nanti bisa terbantu gitu. Jangan sampai kalian baca slide gitu ya. Aduh, udah S1 maka harus berusaha untuk membaca poin dan dikembangkan secara gamblang berdasarkan asumsi masing-masing. Alright, saya sangat menghargai originalitas artikel dengan ide dan gagasan yang dibuat berdasarkan hasil pemikiran murni dan menggunakan bahasa masing-masing dengan memperhatikan penulisan akademis gitu. Dosen memberikan nilai dan feedback pada MyBest. Insya Allah nanti akan saya nilai dan saya kasih feedback secara individu masing-masing. Jadi itu PR saya juga agar saya bisa memberikan feedback yang bersifat sportif, mendukung, dan insya Allah positif ya. Alright, kemudian di sini ada indikator penilaian. Untuk ide gagasannya sendiri itu sekitar 30%. Teknis penulisan 30%. Kenapa teknik penulisan ini tinggi? Karena banyak mahasiswa yang tidak peduli tentang format penulisan. Padahal kalau artikel ini adalah salah satu cara kalian untuk latihan nulis skripsi gitu. Jadi harus diperhatikan banget ya. Kemudian data pendukung 20%, ya, originalitas 10%, jadi lebih ke idenya yang benar-benar apa ya? Yang inti dari artikel yang kalian tulis itu bisa kalian sampaikan dengan baik dan deadline pengumpulan 10%. Oke, so ini untuk presentasinya. Jadi PPT-nya menarik dan informatif, saya nilai 30%. Penguasaan materi 30%, penguasaan audiens dan perangkat. Karena nanti audiensnya mungkin banyak orang, so nanti silahkan kalian bisa share ke tetangga, ke pacar, ke mertua gitu kan. Silahkan nanti bisa di-share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk penampilannya, ekspresi, baju yang rapi dan oke, itu akan sangat menunjang your confidence. Jadi percaya diri kalau outfitnya udah oke, pasti insya Allah percaya diri untuk menyampaikan dan memaparkan presentasinya. Dan nilai UAS-nya itu akan saya bagi 2 dari nilai artikel dan presentasi, saya bagi 2. And saya juga akan menilai dari baksosnya. Saya rasa untuk baksosnya itu udah oke ya penilaiannya, saya pasti nilai 100 karena baksos ini sudah berjalan dan alhamdulillah semuanya lancar. Alright guys, terima kasih. Saya tutup.
Semoga kalian bisa mengerjakan artikelnya dengan baik. So sorry for late video, tapi insya Allah ini akan membantu kalian. Alright, semangat, cheer up, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.